Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi dalam uji statistika. Mengapa ada asumsi? Setiap formula didasarkan pada suatu model, dan model merupakan penyederhanaan dari realita. Sebuah formula yang dikembangkan selalu berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya pada gambar ini terlihat bahwa titik-titik itu adalah suatu data, namun kemudian disederhanakan menjadi suatu model yang menunjukkan hubungan secara linear. Realitas penuh dengan suatu hal-hal yang kompleks, namun model kemudian mencoba menyederhanakan realitas tersebut, namun memiliki asumsi-asumsi. Sebagai contoh, rumus Pythagoras berlaku hanya untuk bidang datar, dan rumus ini tidak berlaku untuk bidang lengkung, misalnya dalam bidang astronomika. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menjalankan rumus Pythagoras diperlukan suatu asumsi bahwa rumus itu dikenakan pada suatu bidang datar. Mengapa ada asumsi? Statistika bekerja pada data pada level sampel. Kita tahu populasi memiliki karakteristik yang tidak terbatas sehingga memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Namun statistika bekerja pada sampel yang ditarik dari suatu populasi, sehingga sampel ini memiliki karakteristik tertentu yang merupakan penyederhanaan atau miniatur dari populasi. Karakteristik yang diambil oleh statistik adalah karakteristik yang berlaku secara umum dan bisa dikenakan pada banyak situasi, relatif sederhana dan mudah diaplikasikan. Statistika seringkali berlaku pada situasi yang spesifik. Kita mengenal ada beberapa terminologi ketika membaca buku-buku di dalam statistika, misalnya give then atau let's say then. Ini menunjukkan bahwa ada suatu kondisi di mana suatu persamaan atau formula itu dapat diterapkan. Apakah implikasinya? Yang pertama, asumsi tidak perlu diuji karena dia benar meskipun tidak perlu diuji. Yang kedua, prasyarat harus dipenuhi dan ketepatan juga perlu dipenuhi. Namun ada literatur yang membahas tentang masalah asumsi. Ada literatur yang mengatakan bahwa asumsi tetap perlu diuji atau diverifikasi atau dicek untuk memastikan generalisasi yang dilakukan memiliki ketepatan yang tinggi. Namun ada juga literatur yang tidak menuntut uji asumsi dilakukan. Kita bahas satu persatu. Berikut ini ada dua asumsi utama dalam penggunaan statistika inferensial. Yang pertama, asumsi mengenai distribusi pada populasi. Ini terkait dengan variabel dependent di dalam populasi yang kita asumsikan terdistribusi secara normal, sehingga kita misalkan meneliti tentang peranan harga diri terhadap misalkan performansi kinerja, data performansi kinerja di dalam populasi kita asumsikan terdistribusi normal, atau jika pada uji korelasi keduanya harus terdistribusi normal. Namun ada juga yang normal itu adalah sampling distribution-nya, bukan pada bentuk distribusi variabel tersebut. Yang kedua, asumsi mengenai prosedur pengambilan sampel. Di sini ada keterkaitan. Yang pertama, pengambilan data atau hubungan antara satu sampel dengan sampel yang lain adalah independen dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Berikut ini adalah asumsi mengenai distribusi IQ yang terdistribusi normal. Jika kita asumsikan IQ di dalam populasi terdistribusi normal, kita bisa menggunakan statistika parametrik. Yang kedua, asumsi mengenai distribusi sampling. Misalkan ini adalah satu populasi, ketika diambil dengan N yang berbeda-beda, jika memenuhi sampling distribusi yang normal, maka kita bisa menggunakan statistika parametrik. Asumsi yang pertama atau normal distribution. Ini adalah suatu masalah
kata suatu literatur. Jadi meskipun kita memiliki data yang tidak seberapa terdistribusi normal, namun kita masih bisa menggunakan teknik statistik yang kita pakai. Namun ada dikotomi penggunaan statistika terkait dengan ketidaknormalan. Jika data kita tidak normal, tidak masalah, cukup kita asumsikan saja. Namun ada juga pendekatan yang kita perlu menguji distribusi data untuk memastikan bahwa data di sampel kita terdistribusi normal, sehingga kita katakan bahwa sampel kita telah merepresentasikan populasi dengan baik. Yang kedua, asumsi mengenai independensi unit penelitian. Yang digambarkan dengan ini, pemilihan orang yang pertama tidak terkait dengan pemilihan orang yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh pengambilan sampel secara random. Pemilihan sampel yang tidak random misalkan melalui convenience atau snowball, misalkan orang yang terpilih sangat terkait dengan orang yang lainnya. Ada dua literatur bagaimana menyikapi ketika kita tidak bisa melakukan random sampling atau sampel kita tidak independen. Yang pertama, statistika parametrik tetap bisa dipakai, namun ada cautionnya, ada catatannya. Sementara itu, pendekatan yang lain, kita tidak bisa menggunakan statistika parametrik ketika kita tidak melakukan random sampling. Kita harus menggunakan statistika non parametrik. Catatan: asumsi mengenai prosedur pengambilan sampel seringkali tidak bisa dipenuhi dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena realitasnya banyak populasi di dalam bidang ilmu sosial tidak tercatat dengan baik, tidak ada datanya, dan tidak bisa kita ketahui dengan secara empirik. Sehingga asumsi mengenai random, bahwa semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, tidak bisa kita penuhi, karena ada orang-orang yang kita tidak ketahui lokasinya, datanya, siapa mereka, dan sebagainya, sehingga mereka tidak punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian kita. Akibatnya kita hanya bisa melakukan non-random sampling. Meskipun demikian, beberapa literatur mengatakan meskipun non-random sampling, kita tetap bisa menggunakan statistika parametrik. Ada istilah subjek. Selain istilah sampel yang ditarik dari populasi sehingga merepresentasikan satu populasi secara empirik, ada istilah subjek, di mana kita hanya meneliti orang-orang dengan karakteristik tertentu saja yang kita batasi pada lokasi tertentu, pada wilayah tertentu, dan orang-orang tersebut merepresentasikan suatu populasi yang namanya populasi hipotetik. Dari sinilah kemudian muncul bahwa statistika parametrik tetap bisa dipakai, karena hasil penelitian pada subjek ini bisa digeneralisasikan kepada populasi hipotetik. Berikut ini contoh banyak sekali jurnal-jurnal di dalam literatur yang mereka menggunakan convenience sampling, misalkan pada anak-anak sekolah, dan mereka tetap bisa menggunakan statistika parametrik. Asumsi dan prasyarat pada beberapa uji.